baik, saya mulai terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk diskusi Metaplan starting kali ini. Nah, sebelum memulai kegiatan Metaplan kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya selaku fasilitator. Saya Marcella Sumadewi. Saya Nurdusya Fitri selaku co-fasilitator yang akan membantu Marcella. Saya Sukamana Sumia selaku Natulensi. Saya Sofi Istiqomah sebagai edukasi. Saya Nafisha sebagai Natulensi juga. Saya Rizya Dina Juvenilika sebagai dokumentasi. Saya Dolfusi sebagai tanggung jawab share screen. Dan saya Raisa sebagai tanggung jawab record. Saya Anissa Sucidevias sebagai pembaca peraturan Metaplan pada malam hari ini. Oke, baik, dari kami semua sudah berkenalan. Mungkin sekarang giliran ibu-ibu nih untuk kenalan. Saya Fadila, ada balita, saya umur 11 bulan. Ya, biasanya dipanggil Reda sih ya. Ini anak saya nama Revandra, usia 9 bulan setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Nunung Istianawati. Saya punya balita usia 16 bulan laki-laki. Makasih. Nama saya Elwin. Anak saya usianya 2 tahun 10 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu Hairia. Anak saya umurnya 3 tahun 10 bulan. Ya, Assalamualaikum. Saya Tasya. Anak saya umur 1,5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Galuh. Saya punya bayi usia 15 bulan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Boleh dilanjut Ibu Elis. Di chat ada dari Bu Elis. Oke, maaf tidak terlihat. Baik, terima kasih ibu-ibu yang selalu mungkin akan dilanjutkan ke Extreme Google. Untuk pertanyaan ini bisa dijawab dengan on mic atau melalui kolom chat ya ibu-ibu, bisa diketik di kolom chat. Mungkin bisa share screen atau enggak ya ini teman-teman. Oke, saya lanjut aja. Mungkin bisa dijawab ya, kira-kira berapa usia dan jenis kelamin apa dari anak dari ibu-ibu ini. Bisa on mic atau mungkin bisa melalui kolom chat jika terkendala on mic. Ya, saya tunggu 2 menit ya ibu-ibu, kira-kira cukup ya untuk menjawab pertanyaannya, usia dan jenis kelamin anak dari ibu-ibu. Oke, baik, sepertinya sudah semua ya, sudah menjawab pertanyaannya semua. Lalu lanjut nih, kira-kira dulu anaknya diberi ASI eksklusif atau tidak ya? Boleh on mic atau melalui kolom chat ya? Oke, baik, sepertinya sudah semua ya ibu-ibu. Nah, sekarang akan kita lanjutkan ke sesi diskusi Metaplan ya. Sebelumnya izinkan saya untuk teman-teman saya untuk membacakan peraturan terlebih dahulu. Baik. Sebelumnya di sini saya izin untuk membacakan peraturan dari diskusi Metaplan pada malam hari ini ya Bu. Untuk yang pertama, peraturannya itu pertanyaan akan dibacakan oleh fasilitator yaitu Marcella. Lalu peserta dilarang mencontek jawaban, dan yang ketiga, pendapat yang ditulis tiap peserta berasal dari pemikiran masing-masing peserta. Jawaban yang keempat, jawaban tiap peserta bisa ditulis langsung pada Jamboard melalui kolom chat Zoom atau bisa menyalakan mic Zoom-nya. Lalu yang kelima, penulisan jawaban tidak perlu menyertakan nama. Yang keenam, setelah selesai pendapat terkumpul,
kofasilitator akan membahas hasil medplan. Lalu, apakah ibu-ibu setuju dengan peraturan yang sudah saya bacakan? Oke. Setuju. Baik, Bu. Terima kasih. Bisa dilanjut mungkin, Salah. Oke, baik. Mungkin saya lanjut ya. Saya akan membacakan pertanyaannya dan ibu-ibu bisa menjawab ya sesuai dengan peraturan tadi. Mungkin bisa di next. Contohnya. Oke, akan saya bacakan ya pertanyaan yang pertama. Ini bagaimana nih menurut pandangan ibu-ibu terhadap anak stunting? Dengan kata lain, mungkin menurut ibu-ibu stunting itu gimana sih? Mungkin bisa dijawab melalui kolom chat atau mungkin bisa konflik. Akan saya beri waktu 2 menit untuk menjawabnya. Karena jawaban sudah terkumpul semua, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa di next. Oke. Nah, menurut ibu nih, apa penyebab terjadinya stunting pada anak? Akan saya beri waktu 2 menit untuk menjawabnya, nggih. Sudah terkumpul semua, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Itu bisa di next. Ya, bagaimana lingkungan yang bisa menyebabkan anak terkena stunting, misalnya termasuk perilaku ibu terhadap anak, mungkin lingkungan sekitar lingkungan rumahnya itu apa yang bisa menyebabkan anak terkena stunting. Akan saya beri waktu 2 menit yaitu untuk menjawabnya. Sepertinya udah terjawab semua. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut ibu nih, bagaimana upaya untuk mencegah stunting? Ya, saya beri waktu 2 menit ya ibu-ibu untuk menjawabnya. Monggo bisa melalui kolom chat atau kontak. Oke, baik. Karena waktunya sudah selesai dan sepertinya sudah menjawab semua ya ibu-ibu. Oke. Ini dari tadi jawabannya nih keren-keren semua nih, hebat nih ibu-ibu nih. Oke, akan saya lanjutkan ya untuk menjawab, untuk membacakan hasil dari petak plan oleh teman saya Nurul. Oke, silakan Nurul. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Boleh minta tolong slide kedua, pertanyaan 1 tadi, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana pandangan ibu terhadap anak stunting. Hasil dari jawaban ibu-ibu yaitu stunting adalah masalah kurangnya gizi pada anak serta tumbuh kembang anak yang tidak sesuai dengan usianya. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kedua, boleh di next. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa penyebab terjadinya stunting pada anak. Nah, untuk jawaban dari ibu-ibu yaitu kurangnya tercukupinya asupan nutrisi,
tidak diberikan ASI eksklusif, dan juga lingkungan tempat tinggal yang kurang bersih. Selanjutnya, slide ketiga. Oke, slide ketiga itu pertanyaannya, lingkungan seperti apa yang bisa menyebabkan anak stunting? Jawaban dari ibu-ibu yaitu yang bisa menyebabkan anak stunting yaitu lingkungan yang kurang sehat, serta pola asuh yang kurang baik, tidak adanya sanitasi air bersih, orang tua selalu memberikan makanan yang diinginkan anaknya tanpa mengetahui dampaknya, lalu kurangnya pengetahuan terhadap makanan bergizi pada anak. Next, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu upaya untuk mencegah stunting. Jawaban dari ibu-ibu yaitu pemberian ASI eksklusif, pemberian asupan makanan bergizi, melakukan imunisasi sejak dini, dan pemenuhan nutrisi pada masa kehamilan, serta kebersihan lingkungan yang selalu harus terjaga. Baik, itu tadi adalah ringkasan jawaban dari pertanyaan 1-4. Terima kasih ibu-ibu. Nah, oke. Nah, sekarang akan kami lanjutkan ke sesi pembacaan materi oleh teman saya, Sofi. Sofi, silahkan. Baik, terima kasih Marcella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu. Sebelumnya saya izin mulai untuk sesi edukasi ini ya. Boleh minta tolong untuk di share screen. Baik, yang pertama apa itu stunting? Tadi sudah ada yang menjawab juga, rata-rata sudah pada tahu ya apa itu stunting. Stunting merupakan atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama atau kronis. Nah, berikut di pinggir ini ada grafik Z-score di mana yang tabel berwarna biru ini untuk laki-laki dan yang pink ini untuk perempuan, usianya 0 sampai 59 bulan. Grafik ini indeksnya yaitu untuk mengetahui panjang badan dan tinggi badan seorang anak, bayi atau balita. Rumusnya yaitu panjang badan per umur atau tinggi badan per umur. Panjang badan ini digunakan untuk usia bayi 0 sampai 23 bulan, dan untuk tinggi badan itu dipakai untuk balita yang berusia 24 bulan sampai 59 bulan. Adapun kategorinya jika mungkin bisa diperbesar ya biar kelihatan angkanya. Oke, untuk kategori ya. Slide-nya beda. Bisa di slide awal karena di Sofi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh ya, makasih Adel. Mungkin dimundurin aja lagi. Oke, untuk kategorinya saya sebutkan saja ya, jika hasil panjang badan per umur ini atau tinggi badan per umur ini berada di angka kurang dari -3, yaitu bayi atau balita dikategorikan memiliki panjang badan atau tinggi badan yang sangat kurang. Jika berada di angka -2 sampai +3 itu dikatakan kategori normal. Sedangkan jika lebih dari +3 maka dikategorikan tinggi. Bisa di next. Masih di slide kedua. Oke, udah. Apa sih bahayanya? Tadi juga udah beberapa disebutkan oleh ibu-ibu. Selain yang disebutkan oleh ibu-ibu, juga ada bahaya lain, yaitu dampaknya terhadap otak anak. Otak anak akan sulit berkembang dan tadi juga rata-rata banyak yang menyebutkan bahwa sulit tumbuh atau sulitnya gagal tumbuh kembangnya, atau misalnya kegagalan dalam tumbuh kembangnya. Selanjutnya, kapan terjadinya stunting? Itu bisa dimulai sejak ibu mulai mengandung hingga anak usia 2 tahun. Selanjutnya, bagaimana sih mencegah terjadinya stunting? Yaitu sanitasi. Tadi juga ibu-ibu ada yang udah menyebutkan sanitasi, yaitu sanitasi itu lupa air bersih, jamban yang bersih, dan cuci tangan. Pola asuh juga berpengaruh untuk mencegah terjadinya stunting, yaitu pemberian ASI eksklusif, MPASI, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang. Selanjutnya ada pola makan. Pola makan juga harus sesuai gizi seimbang dengan makan beraneka ragam karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Next. Berikut ada beberapa nih untuk mencegah stunting.
sebisanya kecil-kecil bisa di yang pertama itu ada ibu hamil makan, bisa diperintah ada. Baik, yang pertama itu ada ibu hamil makan makanan yang banyak dari biasanya, yaitu dari porsi biasanya porsinya setengah, jadi porsinya agak banyak. Selanjutnya yang kedua agak ke bawah ada. Ya, selanjutnya itu mengonsumsi tablet tambah darah. Mengonsumsi tablet tambah darah ini sangat penting selama kehamilan dan dilanjutkan sampai masa nifas dan tablet tambah darah ini dapat mencegah adanya anemia pada tubuh ibu. Selanjutnya itu melakukan IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini, di mana bayi mendapatkan ASI yang kaya akan daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu atasi kekurangan iodium. Pastikan menggunakan garam biodium agar membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dan mencegah bayi agar tidak cacat. Selanjutnya yaitu ASI eksklusif. Tadi juga ada yang bertanya apa itu ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu diberikan pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. ASI eksklusif ini sangat penting kebutuhan gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja. Jadi pada usia 0 sampai 6 bulan itu cukup diberi ASI saja. Selanjutnya pada usia 6 bulan bisa diselingi oleh MPASI. Selanjutnya yaitu pemberian ASI hingga 23 bulan didampingi dengan MPASI yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu memberikan imunisasi. Imunisasi ini merupakan dasar lengkap ya, biasanya diadakan di posyandu pada 1 bulan sekali. Imunisasi lengkap menjadikan anak tetap sehat untuk dirinya dan lingkungannya, seperti terhindar dari campak ya, biasanya anak bayi atau balita itu banyak terkena campak. Selanjutnya bisa ke atas ada. Yang ke-9 itu ada akses terhadap air bersih. Selanjutnya juga ada gunakan selalu jamban yang sehat. Jamban yang sehat ciri-cirinya tidak mencemari sumber air dan tanah, lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, tidak mengandung tidak mengundang lalat atau serangga yang lain yang dapat menularkan berbagai penyakit, karena serangga yang seperti itu bisa membawa penyakit pada bayi dan balita. Baik. Untuk materinya sudah selesai dan diskusi meta plan stunting ini juga telah selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu saya ucapkan dan teman-teman kepada ibu-ibu yang telah bersedia menyempatkan hadir dalam diskusi ini dengan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kendala saat berjalannya acara ini. Semoga apa yang kita sampaikan kepada ibu-ibu bermanfaat untuk ibu-ibu nantinya. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu. Baik, selanjutnya selanjutnya saya serahkan kepada sesi dokumentasi untuk mengambil dokumentasi. Untuk yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih Sofi untuk sesi dokumentasi dari Metaplan malam ini. Diharapkan untuk teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang tidak berhalangan untuk menyalakan kameranya. Mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya sekarang akan saya screenshot dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Akan saya kembalikan ke Marcella selaku fasilitator. Baik, demikian acara diskusi Metaplan stunting kali ini. Terima kasih banyak ibu-ibu yang kami dapatkan hadir. Selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelihatan.